Kalian suka cerita horor? Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Pernah nggak sih kalian ngelewatin rumah kosong yang kelihatan biasa aja, tapi rasanya aneh? Seolah-olah ada yang ngeliatin dari balik jendelanya. Nah, di kota kecil tempat gue tinggal, ada satu rumah di ujung jalan yang udah lama kosong. Bukan cuma kosong, tapi rumah itu juga punya reputasi yang bikin siapapun enggan mendekat. Orang-orang bilang, pernah ada keluarga yang tinggal di sana, tapi semuanya hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, rumah itu dibiarkan terbengkalai, ditinggalkan begitu saja, seolah nggak ada yang berani menyentuhnya. Tapi, nggak semua orang percaya mitos. Salah satunya, temen gue sendiri, Dika. Dia anaknya skeptis banget sama cerita-cerita kayak gini. Katanya, semua itu cuma karangan orang iseng. Dan untuk ngebuktiin omongannya, dia ngajakin gue buat masuk ke rumah itu. Awalnya gue ragu, tapi karena gengsi dan gak mau dibilang penakut, gue akhirnya setuju. Jadi, malam itu juga kami nekat masuk ke rumah kosong di ujung jalan. Malam yang terlalu sepi. Begitu sampai di depan rumah, suasananya udah beda. Jalanan yang tadinya ada suara jangkrik, mendadak hening. Gue bisa ngerasain angin dingin yang gak wajar. Udah, jangan banyak drama. Ayo masuk, kata Dika sambil nyorotin senter ke pintu depan. Pintunya gak dikunci. Berderit pelan waktu Dika dorong, kayak udah lama banget gak ada yang buka. Begitu kami masuk, udara di dalam rumah itu lebih dingin dari luar. Bau apek bercampur tanah lembab langsung nyerang hidung. Gue ngeliat ke sekeliling. Ruang tamunya masih ada sisa-sisa furnitur lama, kursi kayu dengan ukiran yang udah berdebu, lemari yang pintunya kebuka sedikit, dan karpet lusuh yang mulai lapuk. Tapi ada satu hal yang bikin gue merinding. Di dinding ada foto keluarga. Wajah mereka tersenyum, tapi matanya kosong. Seolah-olah mereka gak benar-benar hidup saat foto itu diambil. Dika ketawa kecil. Gua kira bakal ada yang serem. Ternyata cuma rumah tua doang. Tapi gua gak bisa ngerasain hal yang sama. Ada sesuatu yang salah di rumah ini. Langkah di lantai atas. Kami mutusin buat explore lebih jauh. Masuk ke ruang makan, dapur, sampai akhirnya naik ke lantai 2. Tangga kayunya bunyi di setiap langkah. Di atas ada 3 kamar. Kami masuk ke kamar pertama. Kosong. Cuma ada ranjang tua dan jendela yang ketutup rapat. Kamar kedua juga sama. Tapi ada sesuatu yang bikin gue ngerasa gak nyaman. Di sudut ruangan ada boneka lusuh dengan senyum aneh. Matanya kayak ngikutin gerakan kami. Udah, kita lihat kamar terakhir, kata Dika. Tapi sebelum sempat buka pintunya, kami dengar suara langkah, bukan suara kami. Langkah itu berasal dari dalam kamar terakhir. Dika lihat gue dengan ekspresi kaget. Dia coba nyorot senter ke bawah pintu, tapi gak ada siapa-siapa. Gue langsung bisik, kita keluar aja bro. Tapi Dika malah ketawa kecil dan nekat buka pintunya. Siapa di sana? Begitu pintunya kebuka, kami langsung disambut sama ruangan yang gelap total. Bahkan sorot senter Dika kayak tenggelam dalam kegelapan. Gue ngerasa jantung gue mulai berdetak lebih kencang. Tiba-tiba, udara di ruangan itu berubah. Ada suara bisikan. Pelan, gak jelas, tapi ada. Dika masih coba bertahan, nyorot senter ke dalam. Halo? Gue tarik bajunya. Kita cabut aja. Tapi sebelum kami bisa melangkah mundur, pintu kamar tiba-tiba ngejeduk keras. Kayak ada sesuatu yang menghantamnya dari dalam. Kami langsung lari. Langkah kaki kami berbunyi keras di lantai kayu tua. Nafas gue berat, dada gue serasa mau meledak. Begitu sampai di pintu depan, gue buru-buru narik gagangnya. Terkunci. Dika panik. Tadi kita gak ngunci kan? Kami coba buka paksa, tapi gak bisa. Dan saat itulah, gue dengar suara dari lantai atas. Bukan langkah, bukan bisikan. Tapi suara tawa pelan. Perlahan, suara itu makin keras. Sampai akhirnya berubah jadi jeritan mengerikan yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Keluar atau mati. Dika langsung ambil langkah nekat.
nendang pintu sekuat tenaga. Dor, pintu kebuka. Kami langsung loncat, keluar, jatuh ke tanah. Begitu kami menoleh ke belakang, rumah itu masih sama. Gelap, sunyi, tapi ada sesuatu yang berubah. Di jendela lantai 2 ada sosok yang berdiri di balik tirai. Matanya kosong, menatap lurus ke arah kami. Kami gak nunggu lama. Langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan rumah itu. Sejak malam itu, gue dan Dika gak pernah lagi berani ngomongin kejadian itu. Tapi satu hal yang gue tahu pasti, rumah itu gak kosong. Dan kalau kalian suatu hari melihat rumah tua di ujung jalan, jangan pernah masuk. Kalau kalian suka cerita horor kayak gini, jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan kisah seram lainnya.